Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel. Sore ini saya kelintang-intang jalan-jalan menuju ke angkringan Mbak Eni yang berada di sebelah selatan, Swalayan Maga. Dan saya mau ngobrol santai dengan beliau sambil ngopi-ngopi. Karena udah lama nggak ketemu dengan Pak Simon, saya ingin mentraktir Pak Simon dan ingin bincang-bincang santai dengan Pak Simon. Pak Simon, kabar Pak Simon? Iya, sehat. Ya. Sehat? Iya. Pak Simon mau minumnya apa nih? Saya minumnya teh manis aja. Oke. Iya. Saya kopi aja. Ya, jenengan ini kopi. Ini ya, kopi satu sama teh satu ya. Kopi ya, satu sama teh. Sudah dibuatkan biasa. Sudah dibuatkan sama Mbak Eni. Ya, sudah dibuatkan. Iya, sama Mbak Eni. Iya. Sudah dibuatkan ini. Iya. Pak Simon, ini saya dikit mau bertanya Pak Simon. Iya. Kegiatan Pak Simon sekarang apa saja Pak Simon yang dilakukan? Ya, kegiatan saya setelah dulu saya ada bekerja sedikit di Surabaya, tapi setelah ada COVID ini jadi berhenti total. Saya kembali ke Jogja, tinggal di Jogja sudah selama masa COVID ya, sudah hampir 2 tahunan ini. Ya. Jadi kegiatan saya lebih banyaknya untuk ke YouTube. Oh, luar biasa. Dan juga kebetulan di RT saya juga sebagai sekretaris ya membantu pekerjaan administrasi ke-RT-an ya untuk menunjang suksesnya kota Yogyakarta. Ya. Pak Simon, apa sih Pak Simon kok senang ke YouTube tuh apa sih Pak Simon yang membuat motivasi? Yang memotivasi Pak Simon tuh apa? Iya. Karena saya latar belakang sedikit banyaknya kan saya pernah istilahnya kan mengerti dunia jurnalistik ya, seperti halnya ditulis menulis ya. Di koran juga saya pernah berkecimpung di sana sebagai penulis freelance ya. Ya dulu pernah nulis di kolom mahasiswa ataupun di artikel ya. Dan juga di Surabaya dulu ya saya juga pernah semacam bekerja sebagai seorang wawancara freelance di satu apa dua stasiun televisi gitu. Jadi dengan latar belakang jurnalistik ini maka saya melihat kalau kita masuk berkecimpung di dunia YouTube ini suatu hal yang sangat menarik dan membantu istilahnya ingin membantu saya supaya saya tetap bereksistensi di dunia saya ya, seperti halnya dunia jurnalistik. Luar biasa gitu ya, karena pengalaman saya ya, saya dulu mahasiswa ya masih di Jakarta. Saya hidup dari menulis ya, jadi menulis di kolom mahasiswa. Terus zaman dulu mungkin dapat 50-100 ribu gitu, tapi kan kita bisa pakai untuk misalnya untuk membayar nasi di warung atau mungkin juga naik kendaraan atau traktir teman, kurang lebih seperti itu. Apa sih Pak Simon keluhan-keluhan yang pernah dirasakan Pak Simon sebagai YouTuber Pak Simon? Iya, memang masih ada banyak keluhan ya, tetapi itu tidak menyurutkan atau tidak membuat kita untuk patah semangat ya. Seperti halnya untuk mendapatkan subscriber juga masih sangat sulit, untuk mendapatkan view juga masih agak susah ya. Tetapi saya tetap berkomitmen bahwa suatu saat saya pasti bisa masuk di sana. Tetap enjoy, tetap semangat bahwa kita pasti bisa masuk di sana. Asal kita telaten, komitmen ya. Jangan sampai mundur. Jadi sebelum sukses saya nggak akan mundur, saya tidak akan mundur. Ini Pak Simon ini membuat konten apa saja nih yang ini? Saya selama ini masih konten campuran ya, konten campuran. Tapi ke depan saya karena kebetulan mengasuh beberapa channel ya, ada satu konten campuran itu karena saya sebagai sekretaris RT, maka setiap kegiatan ke-RT-an maupun setiap kegiatan pemerintahan saya selalu merekam ya, untuk saya YouTube-kan, untuk saya file di YouTube. Karena apa yang menjadi rapat itu atau pertemuan-pertemuan itu kalau kita simpan di YouTube itu kan enak ya. Jadi betul. Satu waktu kita bisa melihat kembali apa yang pernah diomongkan oleh pimpinan kita atau siapa aja. Misalnya apa kita pengen tahu, mendengar lagi, kita masih bisa buka di channel tersebut. Luar biasa. Jadi itu menurut saya itu merupakan
data yang kita simpan di YouTube itu sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu loh ya. Jadi untuk saat ini ya sebagai pemimpin memang kita harus betul-betul kalau ngomong itu kita harus komitmen terhadap apa yang kita omong, karena kita tidak bisa bebas karena setiap langkah atau pembicaraan kita itu banyak yang merekam. Betul. Jadi kita sekarang ini tidak bisa menghindarkan diri dari rekaman dunia digital. Betul. Kita tidak bisa. Ya. Makanya kalau misalnya entah itu Anda sebagai pemimpin umum, pemimpin tokoh masyarakat ataupun pemimpin pemerintah, ya. Setiap kali Anda memberikan wejangan ataupun perintah apa itu Anda harus berhati-hati dan Anda harus komitmen terhadap apa yang Anda omongkan atau apa yang Anda bicarakan. Betul. Karena dia selalu mempunyai rekaman digital. Kita tidak bisa tidak bisa menghindari karena saat ini dunia digital termasuk rekaman YouTube apa segala macam itu sudah mulai populer ya. Jadi kita tidak bisa menghindari diri. Jadi harus hati-hati Pak Simon ya. Harus di samping hati-hati juga kalau kita setiap kali ngomong harus komitmen terhadap apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, apalagi kita bisa menjanji kepada masyarakat atau apa ya. Mungkin ini bisa untuk pembelajaran ya bagi pemula Pak Simon ya, karena banyak teman-teman yang masih pemula Pak Simon masih butuh bimbingan. Juga butuh masukan. Iya, kan butuh bimbingan, butuh edukasi ya. Jangan sampai salah ya. Iya, betul. Melakukan itu Pak. Iya, jadi kalau dalam hal kita membuat konten itu jangan sampai itu kita membuat yang kira-kira nanti berakibat ke pidana atau kita misalnya nanti berurusan sama pihak yang berwajib, itu jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngonten di daerah umum, tempat umum, kalau misalnya kayak kita ngonten sekarang di angkringan, kita tadi sebelum ngonten kita udah izin sama Bu Eni kan. Nah jadi kalau orang Jawa biasanya kan bilang kulon won ya. Kebetulan saya bukan orang Jawa. Tapi sampun Jawan. Ini mohon maaf nih, kalau boleh tahu, Pak ini dari mana ya asalnya nih? Iya, saya asalnya dari Flores, dari Larantuka, ya, dari NTT. Dari NTT Pak? Iya, sampai di Jogja? Iya, jadi ceritanya sangat panjang juga. Saya dulu lulus SMA, terus pernah merantau ke Balikpapan segala macam, tes angkatan apa segala macam, tidak lulus, terus saya kembali, saya merantau ke Jakarta, terus akhirnya masuk kuliah di UPN Jakarta. Setelah itu saya selesai kuliah di Jakarta, saya ada bekerja sedikit di Surabaya gitu, di swasta. Luar biasa. Saat ini Bapak apa yang dilakukan? Saat ini kegiatannya Bapak? Saat ini saya fokus ya mengerjakan YouTube, juga saya karena sebagai sekretaris RT, saya juga banyak pekerjaan untuk melayani masyarakat. Jadi memang fokus saya itu banyak melayani masyarakat ya, seperti administrasi ataupun misalnya rapat-rapat ya, entah di kelurahan atau di kantor mana yang memang mereka membutuhkan kita, saya datang ya. Oke Pak Simon, ini Pak Simon ini saya potong sedikit. Pak Simon mau makan apa ini? Saya yang traktir karena baru ketemu toh. Oh gitu ya. Baru ketemu pemirsa ini, saya Pak Simon baru ketemu hari ini ya. Baru ketemu saja. Nggak tahu kalau beliau orang Flores ya. Iya, NTT. Iya, dan saya orang Bantul asli. Bantul asli ya. Ini baru ini saja ketemu nih. Saya pengen ini aja ya, pengen ngobrol-ngobrol santai. Iya, mudah-mudahan. Pak ini Pak Simon, ini yang senangnya apa ini? Saya sukanya apa ya? Coba apa yang senangnya Simon? Kita karena ini di Jogja ya. Betul. Apa yang senang yang sukai? Makan apa? Ini namanya apa Pak Simon? Tahu nggak? Apa nih? Ini OTOTF. Itu tahu isi ya. Saya ini tahu isi. Ya. Karena beliau orang Flores saya nggak tahu ya Simon. Ya, betul. Ini Pak Simon apa ini? Tahu? Ini sate ya. Sate. Ya. Sate usus. Sate usus ya. Ya. Saya makan ini. Sambil makan boleh. Boleh ya. Pak, makan. Nanti saya Mbah, makan. Bener. Monggo. Sambil santai, sambil menggul santai. Sambil ini Pak ya. Iya, sambil kita bincang-bincang santai. Betul. Ini saya ulang lagi pemirsa, saya berada di sebelah selatan di Magaswalayan atau di sebelah selatan nih bakso ini ya, di sebelah ini, di sebelah utaranya Bakso Kribo, sebelah utaranya. Ini di jalan DI Panjaitan. Jadi saya ngobrol ini
di Jalan DI Panjaitan di warungnya Bu Eni ya. Ya. Nah, Ini saya ngobrol di warung angkringan Bu Eni ya, monggo bagi pemirsa ya, bagi sedulurku, teman-teman semuanya yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, yang kebetulan lewat di Jalan DI Panjaitan di situ ya, sebelum masuk ke Maga di perempatan di sebelah selatannya ada warung angkringan Bu Eni ya, orangnya cantik. Ciri-cirinya orang yang putih cantik ya. Silakan kalau mau ya jajan, silakan, harganya cukup murah ya, lengkap, juga dilayani dengan ramah, dengan senyum, dengan baik ya. Silakan saja bagi ya pemirsa penonton Waras Channel yang kebetulan jalan-jalan ke Jogja di Jalan DI Panjaitan ya, sebelum Maga ada pedagang angkringan ya, pedagang angkringan Ibu Eni ya. Silakan saja mampir dulu, baru nanti jalan-jalan ke sekitar ini Pak ya, ke sekitar Plengkung Gading sampai ke alun-alun Pak ya. iya betul. Sambil lintong-lintong sambil jajan ya, dilarisi ya, dilarisi. Oke Pak, ini terakhir Pak Simon, ini kesan dan pesan harapannya Simon seperti apa untuk generasi yang akan datang, khususnya pemula-pemula? Ya, terutama pemula-pemula youtuber pemula ya. Dilayani Pak ini nggak Pak? Kita masih sama-sama belajar ya. Kita masih sama-sama belajar ya. Terutama jangan sampai putus asa ya. Pokoknya Monggo Pak, YouTube masih pakai di HP tidak masalah. Ya. Yang penting konsisten ya, konsisten untuk buat video upload di YouTube. Oke. Jadi bagi generasi milenial sangat disayangkan kalau tidak mau berkompetisi di YouTube. Oke. Karena YouTube ini di samping sangat menjanjikan ya, juga dia tidak butuh persyaratan yang ruwet untuk Anda masuk di sana ya. Kalau Anda memang bisa konsisten membuat video untuk posting atau upload di sana, maka kemungkinan berhasil itu sudah bisa. Oke Pak Simon, luar biasa. Tadi yang disampaikan Pak Simon pemirsa sangat luar biasa, karena Pak Simon ini juga pengalamannya yang sangat luar biasa ya di dunia jurnalistik ya, di dunia jurnalistik, di pengalaman di jurnalistik ya, jadi beliau sudah lebih paham daripada saya. Zaman dulu kan masih pakai koran-koran ya, dia kan masih tulis pakai fisik. Kalau sekarang kan kita masuk di jurnalistik digital ya. Ya, jadi ada koran online segala macam. Maka menurut saya kesempatan yang ditawarkan YouTube ini sangat bagus sekali kalau kita mengabadikan setiap kegiatan kita untuk masuk di YouTube. Oke, jadi menjanjikan Pak Pak Simon ya, kalau serius ya. Karena YouTube tidak meminta persyaratan yang ruwet-ruwet gitu loh. Ya. Cuma yang simple saja. Oke Pak Simon, ini terakhir Pak Simon minum dulu, udah habisin, nanti hitung Pak Simon. Ya. Oke. Pak Simon mau apa lagi sekalian ini? Saya cukup kayaknya ya. Cukup. Ini Bapak, Pak. Ya. Ayo bayar. Ya. Nah, Mbak ini saya bayar ya. Berapa berdua ini berapa? Hitung semua. Nggak apa-apa, masih ada. Oke, Kamit. Ini cukup ya. Oke, 22. Masih ada cukup. Pas Ya. Masih ada lebih. Terima kasih Mbak ini ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Terima kasih. Oke Pak. Pak Waras. Wassalamualaikum Sukses, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini aja. Pak, makasih Pak. Ya. Pemirsa, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Simon dari Jejau, dari Flores, NTT. Saya ketemu di angkringan Ibu Mbak Eni ya. Iya. Saya akhiri sampai di sini ya. Tonton saya jalan-jalan saya di warung angkringan Ibu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.